Sesampainya di hutan, Uwak Batara Lengser berpesan pada Lutung Kasarung bahwa di hutan tersebut ada Putri Purbasari, putri bungsu Prabu Tapa Agung. Lutung, Purbasari adalah putri baik hati. Ia seharusnya menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Namun karena kekuatan jahat, akhirnya ia diasingkan ke hutan. Tolong jaga beliau baik-baik. Maukah engkau menjaganya, hai Lutung Sakti? Kata Uwak Batara Lengser. Lutung Kasarung menganggukkan kepalanya, tanda setuju bahwa ia akan menjaga Putri Purbasari. Sejak saat itu, Lutung Kasarung menjadi penjaga sekaligus sahabat Putri Purbasari. Kesedihan perlahan-lahan mulai hilang dari wajah Putri Purbasari karena telah memiliki sahabat yang selalu menghibur dan menjaganya. Lutung Kasarung juga selalu memenuhi kebutuhan makanan Purbasari. Lutung memerintahkan para lutung bawahannya untuk mencarikan buah-buahan. Seiring waktu, rasa sayang timbul di antara keduanya. Putri Purbasari menyayangi Lutung Kasarung, begitu pula sebaliknya. Tanpa disadari oleh Putri Purbasari, Lutung Kasarung memohon kepada ibunya di Kahyangan, Sunan Ambu, agar membuatkan Putri Purbasari sebuah taman indah dan juga tempat untuk mandi. Sunan Ambu kemudian mengirimkan para pujangga sakti serta para bidadari untuk membuat taman. Para bidadari juga membuatkan tempat mandi indah bagi Putri Purbasari. Tempat mandi Purbasari disebut Jamban Salaka. Pancurannya terbuat dari emas murni. Dinding serta lantainya terbuat dari batu pualam. Air untuk mandi berasal dari telaga sangat jernih. Para bidadari juga membuatkan pakaian untuk Purbasari, terbuat dari awan sangat indah. Terima kasih Lutung, engkau membuatkan taman yang sangat indah. Tempat mandi dan pakaian-pakaian indah ini untukku. Engkau memang sahabat terbaikku, kata Purbasari. Saat Putri Purbasari mencoba mandi di Jamban Salaka, keanehan pun terjadi. Bubuk hitam yang menempel di wajah dan tubuhnya hilang seketika. Lutung Kasarung pun sampai terkesima melihat kecantikan asli Putri Purbasari yang ia anggap secantik ibunya, Sunan Ambu. Duhai Purbasari, engkau benar-benar cantik, secantik ibuku, kata Lutung dalam hati. Hilangnya penyakit Purbasari akhirnya terdengar hingga istana. Ratu Purbararang merasa heran. Bagaimana caranya penyakit di tubuh Purbasari bisa hilang? Ia khawatir sembuhnya Purbasari akan mengancam tahtanya sebagai ratu kerajaan Pasir Batang. Bagaimana bisa penyakit Purbasari sembuh? Siapa yang menyembuhkan penyakitnya? Aku harus segera bertindak karena sembuhnya penyakit Purbasari bisa mengancam tahtaku, kata Purbararang dalam hati. Kakanda Indrajaya, mari kita pergi ke hutan tempat Purbasari untuk melihat keadaan adikku. Ia kemudian mengajak tunangannya Indrajaya menuju hutan untuk menemui Purbasari. Benar saja, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Purbasari telah sembuh. Purbasari telah pulih kembali, cantik seperti semula. Khawatir kehilangan tahta, Ratu Purbararang kemudian memberikan Purbasari sebuah tantangan. Ia menantang beradu panjang rambut. Wahai Purbasari, mari kita beradu panjang rambut. Jika rambutku lebih panjang dari rambutmu, maka kepalamu akan dipanggal oleh Algojo Istana, kata Purbararang.
Setelah diadu, ternyata rambut Purbararang masih kalah panjang dibandingkan rambut Purbasari. Masih belum mau kalah, Purbararang kemudian mengajukan tantangan kedua. Jika tunanganmu lebih tampan dari tunanganku, maka engkau boleh mengambil tahta sebagai ratu kerajaan. Tapi jika tidak, maka kepalamu akan dipanggal oleh algojo kerajaan, kata Purbararang. Purbasari merasa kebingungan diberi tantangan tersebut. Semua orang sudah mengetahui ketampanan Indrajaya, tunangan Purbararang. Sementara, ia sendiri tidak mempunyai tunangan. Karena kebingungan, ia kemudian memegang tangan Lutung Kasarung, sahabat dekatnya. Lutung Kasarung, engkau selalu menjadi sahabat dan menjagaku. Sudah seharusnya engkau menjadi suamiku, kata Purbasari. Mendengar ucapan Purbasari, Purbararang tertawa terbahak-bahak. Jadi, Lutung Buruk Rupa adalah tunanganmu, hai Purbasari, kata Purbararang sambil terbahak. Ya benar, Purbasari menjawab singkat sambil menganggukkan kepala. Algojo, penggalah kepala Purbasari sekarang. Purbararang memerintahkan algojo kerajaan untuk memenggal kepala Purbasari. Karena tunangan Purbasari hanyalah seekor lutung buruk rupa, tidak sebanding ketampanan Indrajaya tunangannya. Tidak tinggal diam, Lutung Kasarung segera duduk bersila. Matanya terpejam dan mulutnya komat kamit. Tiba-tiba asap tebal menyelimuti tubuh Lutung Kasarung. Setelah asap tersebut hilang, Lutung Kasarung telah berubah wujud menjadi Pangeran Guruminda sangat tampan. Lebih tampan dari Indrajaya. Semua orang di tempat tersebut terperanjat kaget. Pangeran Guruminda lantas menjelaskan bahwa ia adalah Pangeran Guruminda dari Kahyangan. Ia sengaja turun ke bumi menyamar sebagai Lutung Kasarung. Ia juga mengatakan bahwa sesuai titah Prabu Tapa Agung, Ratu Kerajaan Pasir Batang yang seharusnya adalah Ratu Purbasari. Aku adalah Pangeran Guruminda dari Kahyangan, yang turun ke bumi menyamar menjadi seekor lutung. Purbasari seharusnya menjadi Ratu Kerajaan Pasir Batang, sesuai titah Raja Prabu Tapa Agung. Tapi Purbasari diguna-guna dan diasingkan ke tengah hutan oleh Purbararang, kata Lutung Kasarung. Akhirnya, Ratu Purbararang mengaku telah kalah dalam taruhan tersebut. Dengan demikian, Ratu Purbararang harus menyerahkan tahta kerajaan pada Purbasari. Tidak ada pilihan lain bagi Purbararang selain menyerahkan tahta kerajaan pada Purbasari. Ia meminta maaf atas semua kesalahannya. Maafkan aku adikku Purbasari, kakak bersalah telah mengguna-gunai adik, kata Purbararang terbata-bata. Tidak apa-apa kak, aku memaafkan semua kesalahan kakak. Engkau tetaplah kakakku. Adik menyayangimu kak. Ratu Purbasari memaafkan kesalahan kakak sulungnya. Tidak lama kemudian, Ratu Purbasari menikah dengan Pangeran Guruminda. Rakyat Kerajaan Pasir Batang kini hidup dalam damai karena dipimpin oleh Ratu Purbasari adil bijaksana. Lutung Kasarung adalah sebuah cerita rakyat dari Jawa Barat. Meskipun Purbasari telah diasingkan dan disakiti oleh kakaknya sendiri, kebaikannya tetap terpancar. Meskipun awalnya ia mengalami kesulitan, akhirnya kebaikannya dibalas dengan kebahagiaan dan pengakuan atas nilai-nilai baiknya. Ini mengingatkan kita bahwa
Meskipun terkadang kita menghadapi rintangan dan penderitaan, kebaikan hati selalu membawa kebahagiaan dan kesuksesan. Lutung Kasarung, dalam wujudnya sebagai sahabat setia Purbasari, menunjukkan betapa pentingnya kesetiaan dan persahabatan dalam menjalani hidup. Bahkan dalam bentuknya yang paling sederhana, kesetiaan bisa membawa perubahan besar. Pesan ini mengajarkan kita bahwa persahabatan yang sejati dan kesetiaan yang tulus adalah hal yang sangat berharga dalam hidup, dan kita perlu menghargainya dengan baik. Meskipun Purbasari telah disakiti dan dihina oleh kakaknya, ia tetap memilih untuk memaafkan Purbararang dan memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ini menunjukkan bahwa keadilan dan pengampunan adalah kunci untuk menciptakan perdamaian dan harmoni di antara manusia. Pesan ini mengajarkan kita bahwa dengan memberikan pengampunan, kita tidak hanya memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memperbaiki diri mereka, tetapi juga memberikan kedamaian bagi diri kita sendiri. Pangeran Gurumindra, meskipun sebagai seorang pangeran dari Kahyangan, bersedia turun ke bumi dan menjalani peran sebagai Lutung Kasarung semata-mata karena ketulusan hatinya dalam mencari kebenaran dan keadilan. Pesan ini mengingatkan kita akan kekuatan ketulusan hati dan tekad yang kuat dalam mengejar kebaikan dan kebenaran. Purbasari menunjukkan keberanian dalam menghadapi tantangan yang dihadapinya, baik saat diasingkan maupun saat diuji oleh kakaknya. Keberaniannya membuktikan bahwa dengan kepercayaan pada diri sendiri dan tekad yang kuat, kita dapat mengatasi segala rintangan. Pesan ini mengajarkan kita bahwa dengan memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan, kita dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Dari sini, kita dapat belajar bahwa dalam hidup ini, kebaikan, kesetiaan, keadilan, pengampunan, ketulusan, dan keberanian adalah nilai-nilai yang sangat berharga dan dapat membawa kita menuju kebahagiaan, kedamaian, dan kesuksesan sejati.